Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang konsep umum media pembelajaran. Saya Kuratul Aini dan bersama rekan-rekan saya yaitu Sahlaria Idris dan Reni Prasetyawati. Saya Kuratul Aini akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Makna umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Istilah media adalah istilah yang sangat populer dalam bidang komunikasi. Karena proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran. Beberapa ahli memberi definisi tentang pembelajaran, yaitu menurut Heinrich berpendapat bahwa teknologi media pembelajaran sebagai penerapan ilmiah tentang proses belajar pada manusia dalam tugas praktis belajar mengajar. Menurut Ali, yaitu media adalah sebagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat memberikan rangsangan untuk belajar. Menurut Ganesh, kondisi yang berbasis media meliputi jenis penyajian yang disampaikan kepada para pembelajar dengan penjadwalan, pengurutan, dan perorganisasian. Yang keempat yaitu menurut Minarso, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar mengajar. Menurut Arif Sadirman berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar lebih dalam dari buku, film, dan kaset. Menurut Karti Harti Sukarsih, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pengajaran, yaitu pengaturan media pembelajaran dan perabot kelas harus sedemikian rupa sehingga mendukung suasana proses belajar mengajar dan menghasilkan anak didik yang diinginkan dari proses belajar mengajar tersebut. Reni Prasetyawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan penggunaan media pembelajaran. Landasan penggunaan media pelajaran ada 4. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan psikologis. Yang ketiga, landasan teknologis. Yang keempat, landasan empiris. Yang pertama, landasan filosofis. Dengan kata lain, siswa dihargai harkat kemanusiaannya dan diberi kebebasan untuk menentukan pilihan, baik cara maupun alat belajar sesuai dengan kemampuannya. Jadi, seorang siswa tidak hanya sekedar dihargai harkat kemanusiaan saja, akan tapi seorang siswa juga diberi kebebasan untuk memilih baik cara maupun alat belajar sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Yang kedua, landasan psikologis. Landasan ini sangat penting dipertimbangkan dalam penggunaan media pembelajaran, karena persepsi siswa juga sangat mempengaruhi dalam menentukan hasil belajar. Dalam landasan ini diantaranya, bahan pembelajaran yang akan diajarkan oleh guru harus disesuaikan dengan pengalaman siswa. Jadi, di dalam landasan psikologis ini sangat penting, karena seorang guru harus bisa menyesuaikan dengan pengalaman siswa. Jadi, di dalam landasan ini, seorang guru harus mempertimbangkan penggunaan media pembelajaran karena persepsi siswa itu juga mempengaruhi dalam menentukan hasil belajar. Yang ketiga yaitu landasan teknologis. Landasan ini sangat dibutuhkan untuk memecahkan persoalan belajar manusia atau mengupayakan peserta didik dapat belajar dengan mudah dan mencapai hasil secara optimal. Pemecahan masalah belajar dalam bentuk komponen pendidikan yang meliputi pesan, orang atau manusia, bahan, peralatan, teknik, dan latar atau lingkungan. Jadi di sini seorang pendidik diharuskan bisa atau mampu untuk memecahkan sebuah persoalan belajar siswa, karena tentunya siswa itu beliau memiliki sebuah persoalan dalam belajar. Ketika sebuah persoalan tersebut bisa dipecahkan oleh seorang pendidik,
maka seorang siswa tersebut mampu untuk mencapai hasil belajar secara yang optimal. Yang keempat yaitu landasan empiris. Pemilihan media pembelajaran hendaknya jangan atau atas dasar kesukaan guru, tetapi harus mempertimbangkan kesesuaian antara karakteristik pelajar, karakteristik media pelajaran, dan karakteristik media itu sendiri. Jadi, di dalam landasan empiris ini, dalam pemilihan media pembelajaran, seorang guru itu tidak hanya memilih atas dasar kesukaannya saja, akan tetapi seorang guru juga harus mempertimbangkan kesesuaian antara karakteristik belajar, karakteristik pembelajaran. Nama saya Salariahi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan media pembelajaran dan alat peraga. Seperti kita ketahui bahwasanya media pembelajaran adalah suatu benda atau komponen yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa dalam proses belajar. Jadi di sini kita tahu ya bahwasanya benda itu ada, media pembelajaran itu adalah sarana penyampaian pesan pembelajaran, atau kita dapat menyebutnya dengan alat bantu proses belajar mengajar. Kemudian kita masuk ke dalam alat peraga. Apa yang maksud dengan alat peraga? Nah, di sini kita jelaskan bahwasanya alat peraga adalah alat yang digunakan untuk memperlihatkan sesuatu, memperlihatkan yang kami maksud berupa penjelasan kepada siswa tentang pembelajaran yang kita ajarkan. Jadi alat di sini ya alat atau benda gitu. Jadi jika menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, alat adalah benda yang dipakai untuk melakukan sesuatu yang dipakai untuk mencapai apa yang dimaksud. Gitu. Jadi bahwa alat itu merupakan benda yang digunakan untuk mencapai tujuan yang kita maksud. Misalnya untuk mengambil manggis, kita menggunakan galah. Nah, galah ini merupakan alatnya. Sedangkan tujuan kita adalah untuk menggapai buah manggis tersebut. Kemudian kita lanjut ke perbedaannya. Perbedaan media pembelajaran dan alat peraga. Alat peraga ini lebih dikhususkan pada alat yang berupa benda yang digunakan sebagai media pendukung dan memperjelas apa yang ingin disampaikan. Jadi alat peraga ini berupa alat ya. Contohnya misalnya kotak aqua. Kotak aqua ini termasuk alat peraga karena kotak aqua ini dapat memperjelas penjelasan tentang kubus, balok, atau trapesium, jajar genjang, atau bentuk-bentuk yang lain. Karena ini merupakan alat untuk memperjelas kepada siswa. Kemudian media pembelajaran. Nah, sedangkan media pembelajaran ini lebih terfokus pada sarana yang akan menyampaikan pesan atau pelajaran dengan cara lain. Jadi ini dengan media. Contohnya misalnya presentasi menggunakan proyektor, buku pelajaran dari media cetak, kemudian belajar melalui online atau e-learning, atau melalui video atau sebagainya. Tentang fungsi dan kegunaan media pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Nah, dengan adanya media pembelajaran, motivasi siswa itu bisa tumbuh. Karena dengan media pembelajaran juga itu pembelajaran itu akan terlihat lebih menarik. Ketika seorang siswa tertarik dengan pembelajaran, maka motivasi siswa itu akan muncul. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dikuasai oleh siswa dan mencapai tujuan. Nah, dengan adanya media pembelajaran ini, bahan pembelajaran itu akan lebih jelas, dan ketika sudah jelas maka siswa itu akan lebih mudah untuk menguasai sebuah pelajaran dan siswa juga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu metode mengajar menjadi lebih bervariasi sehingga siswa tidak mudah bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Jadi yang ketiga ini di dalam media pembelajaran itu maka akan banyak sekali metode mengajar.
metodenya akan bervariasi. Dengan bervariasinya model metode pembelajaran tersebut, maka siswa itu akan tidak mudah bosan, tidak mudah jenuh. Selain itu juga guru juga tidak akan mudah kehabisan tenaga. Dan yang terakhir yaitu siswa lebih banyak melakukan aktivitas seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain sebagainya. Jadi seorang siswa itu memiliki sebuah aktivitas yang dilakukan, tidak hanya mengamati saja, kan tadi melakukan, mendemonstrasikan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.